Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang saling mencintai dan saling menguatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, tema kajian kita pada hari ini adalah golongan orang-orang yang saling mencintai dan saling menguatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak ada ikatan yang paling kuat, tidak ada rawabit yang mengikat kita semua kecuali dengan kalimat yang sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sesuatu yang paling kuat mengikat kita kecuali Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang paling kuat mengikat kita semua kecuali kiblat kita sama. Tidak ada sesuatu yang paling menguatkan kita kecuali keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadi karakteristik daripada umat yang disebut dengan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai ayat yang ke-70. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka berkumpul di dunia, disatukan dengan akidah yang sama, disatukan dengan keimanan yang sama, kelak dikumpulkan mereka juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, firman Allah, mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu yang kemudian Allah Ta'ala satukan mereka sebagaimana mereka disatukan di dalam kehidupan dunia ini dengan iman dan Islam. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Kemudian Allah Ta'ala serukan, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada rasa ketakutan mereka dan juga tidak ada kesedihan mereka kelak pada yaumul qiyamah. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yang tadi kami katakan bahwasannya tidak ada yang mengikat kita semua kecuali Allah Al-Quran. Tidak ada yang mengikat kita semua kecuali kiblat kita sama. Tidak ada yang mengikat kita kecuali adalah kalimat tauhid, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dan kemudian mereka dikatakan, masuklah engkau di dalam syurgaku, firman Allah, kamu dan juga keluargamu, sebagai sebuah kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata para ahli tafsir, ayat ini menunjukkan seseorang dimasukkan surga bukan sendirian. Oleh karenanya ada surah di dalam Al-Quran namanya surat Zumaran. Ya, surat apa? Zumar. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Nanti manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju al-jannah zumaran, secara berkelompok-kelompok, secara berbondong-bondong oleh Allah taala menggiring mereka. Akan bertemu antara orang tua dengan anak-anak, bertemu antara suami dan istri, bertemu antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, sebagaimana mereka dulu di dunia dikumpulkan oleh Allah SWT dengan kalimat yang sama. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman, ya, digiring juga oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kemurkaan dan api neraka Allah taala juga zumaran, secara berbondong-bondong. Jadi artinya adalah setiap orang beriman nanti akan memasuki surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang mereka cintai. Ada seorang sahabat dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat ini bernama Thauban radhiyallahu anhu. Satu ketika Thauban berkata, "Ya Rasulullah, kalau nanti engkau masuk surga, engkau akan bertemu dengan para nabi dan rasul. Lalu kalau sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan aku memasuki surganya, apakah aku masih melihat wajahmu wahai Rasulullah?" Ini pertanyaan sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Karena Thauban menceritakan setiap beliau rindu kepada baginda Rasul, beliau menuju rumah Rasulullah SAW, melihat wajah beliau sudah mengobati rasa rindu beliau kepada baginda Rasul. Ini sahabat luar biasa namanya Thauban radhiyallahu anhu. Maka kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, kalau engkau nanti masuk surga dan engkau berkumpul dengan para nabi dan rasul, lalu Allah Ta'ala takdirkan aku memasuki al-jannahnya, apakah aku masih bisa melihat wajah anda wahai Rasulullah?" Pasal kata Nabi Rasulullah SAW terdiam. Rasul gak bisa berikan jawaban kalau belum turun ayat Al-Quran kepada beliau, sebelum turun wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul terdiam. Fanazala Jibrilu alaihi salam, lalu kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW menyampaikan satu ayat kepada beliau di surat An-Nisa ayat 69. Ini asbabun nuzulnya, surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. May yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah, dia beriman kepada Allah, mentaati Allah, war rasula, dan beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka nanti mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dengan siapa mereka berkumpul? Minan nabiyyin, dikumpulkan dengan para nabi. Was-siddiqin, dikumpulkan dengan orang yang benar imannya kepada Allah. Wasyuhada, dan dikumpulkannya dengan orang-orang yang syahid. Was-salihina, dan mereka dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah merupakan teman yang paling terbaik di sisi Allah. Ini Masya Allah satu riwayat dari ayat Al-Quran. Sesungguhnya setiap manusia akan berkumpul dengan siapa yang mereka cintai. Maka Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan siapa, Pak? Dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan, siapa yang kemudian dia jadikan sebagai teladan. Itulah mereka akan berkumpul.
Sekecil apapun kecintaan kita kepada saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua kelak kita bisa berkumpul dengan saudara kita kaum muslimin. Nah, sehingga apa yang kita saksikan akhir-akhir ini, ya, apa yang terjadi di Palestina adalah menjadi catatan penting untuk kita semua para jamaah. Bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah ada satu hadis yang luar biasa. Ini hadis nubuat Nabi SAW, Pak. 14 abad yang silam Rasul menyebutkan tentang satu fakta yang terjadi di Palestina, Pak. 14 abad yang silam. Karena Rasul kalau bicara tidak pernah apa, Pak? Tidak pernah salah. Rasul kalau menyampaikan sesuatu pasti terjadi, Pak. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Hibban. Hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, hijratun ba'da hijratin ila ribat. Akan terjadi perpindahan besar-besaran, kata baginda Nabi SAW. Hijrah itu kan artinya perpindahan, Pak. Kalau dulu yang kita kenal dalam sejarahnya Nabi SAW yang disebut hijrah itu adalah hijrahnya para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu hijrah. Tapi di hadis ini berbeda konteksnya, kata para ulama. Hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi satu perpindahan yang banyak, perpindahan yang besar kepada satu lokasi, kata Nabi, sebuah wilayah namanya Ar-Ribat. Ribat itu kalau kita baca hadis adalah tempat orang-orang yang berperang, Pak. Tempat perjuangan itu disebut dengan Ar-Ribat. Apa yang dimaknai hadis ini, kata para ulama, yang disebut adalah perpindahan komunitas Yahudi dari belahan dunia menuju Palestina. Dan ini diawali setelah berdirinya sebuah negara namanya negara Israel dan dibentuk sebuah organisasi atau gerakan namanya Zionisme Israel. Ini awal dari apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis tadi, hijratun ba'da hijratin ila ribat. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, fakhiyaru ahlil ardi, sebaik-baik penduduk manusia pada saat itu, kata beliau, alzamuhum muhajar Ibrahim, orang-orang yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita cocokkan dengan sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hijrahnya ke Palestina. Berarti apa kira-kira maksudnya Nabi SAW? Manusia yang terpilih di akhir zaman, kata beliau, adalah orang-orang yang sekarang berjuang di wilayah yang disebut dengan Palestina. Ini luar biasa, Pak. 14 abad yang silam sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, apa kontribusi yang kita bisa lakukan untuk saudara kita? Setidaknya kata para ulama ada 3, Pak. Setidaknya yang kita lakukan, yang kita tunjukkan ada 3, kata para ulama. Yang pertama adalah, kata para ulama, al-huznu bi ahzanihim. Kita merasa bersedih tentunya adalah dengan musibah yang dialami oleh saudara kita dalam mereka berjuang di jalan Allah. Al-huznu bi ahzanihim. Karena orang beriman, kata Rasul, ibaratnya satu tubuh. Ya, kalau ada satu yang sakit, yang lainnya juga apa? Merasakannya. Jadi fenomena Palestina ini adalah fenomena di mana kita menunjukkan ukhuwah al-imaniyah kita, al-ukhuwah al-islamiyah kita. Dan di sini mohon maaf, pertarungannya, pergolakannya antara al-kufru wal iman, antara kekufuran dan keimanan, Pak. Ya, Pak ya. Sekali lagi adalah di sini dalam rangka mempertahankan sesuatu yang menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ini yang pertama, kata para ulama. Yang kedua adalah apa yang bisa kita tunjukkan atau apa yang kita bisa perbuat untuk saudara kita, al-musa'adatu bi amwalina wa afkarina. Kita bisa menolong, meringankan saudara kita, memberikan bantuan bisa dalam bentuk harta milik yang kita miliki, atau mungkin memberikan informasi-informasi yang positif tentang Palestina. Ya, karena berita sekarang Ghazul Fikri ini bukan hanya peperangan secara fisik, tetapi yang perlu juga dilakukan Ghazul Fikri namanya, Pak.
Ya, perang apa, Pak? Pemikiran. Maksudnya apa perang pemikiran? Informasi. Karena selama ini Muhammad informasinya selalu mendiskreditkan umat Islam. Ya, Pak ya? Seakan-akan umat Islam yang dianggap begini dan seterusnya. Padahal umat Islam hanya mempertahankan tanah airnya, mempertahankan Masjidil Aqsa. Baik, kemudian yang ketiga kata para ulama, ad-du'a lahum. Kita doakan saudara-saudara kita di dalam salat kita yang disunahkan oleh Nabi SAW yang disebut dengan qunutun nazilah. Ya, qunut apa? Nazilah. Ya. Karena di dalam bab fikih itu kita temukan qunut itu ada 3 para jamaah. Pertama, qunut yang disunahkan oleh Nabi SAW yaitu qunutul witri. Qunut ketika melakukan salat witir, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Disunahkan oleh Rasulullah SAW melakukan qunut fi salatil witri, di salat witir. Yang kedua kata para ulama, qunut yang disunahkan oleh Nabi SAW qunutun nazilah. Qunut ketika terjadi bencana, terjadi musibah dialami oleh saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana dulu pernah terjadi bencana musibah di negeri kita juga pernah terjadi, ada tsunami, ada gempa bumi, ya. Maka para ulama menganjurkan kita untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, qunut namanya an-nazilah, ya. Apa artinya an-nazilah? Qunut ketika terjadi musibah, bencana, malapetaka, itu kita doakan saudara kita. Kemudian yang ketiga, dan ini memang qunut yang ketiga ini ada khilaf di antara para ulama, ada sedikit perbedaan di antara para ulama, yaitu qunutus subhi, melakukan qunut di waktu subuh. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, qunut di waktu subuh hukumnya adalah sunnah. Tapi madhab yang lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan tidak melakukan qunut di waktu subuh. Masing-masing punya pegangan, masing-masing punya dalilnya, ya. Nah, tapi kita simpulkan bahwasannya ada 3 istilah di dalam qunut. Pertama tadi adalah qunutul witri, qunut witir. Yang kedua adalah qunutun nazilah, dan yang ketiga adalah qunutus subhi. Bagi mungkin saudara kita ada yang mengamalkannya qunut subuh. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan para jamaah. Minimal ialah menjadi ikatan ukhuwah Islamiyah kita di antara kaum muslimin. Minimal apa tadi, Pak? Ad-du'a lahum. Kita mendoakan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.